Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, sehat? Insya Allah kita selalu diberi kesehatan ya. Jumpa lagi bersama Ibu Esti di pelajaran pendidikan tarik kelas 9. Anak-anak, mari sebelum belajar kita selalu berdoa agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak ibu, ibu ingatkan bahwa pada pelajaran ini kalian ibu minta untuk merangkum materi yang ibu akan jelaskan nanti ya. Pada bab 3, sejarah awal munculnya seni budaya Islam di Indonesia, ini kita telah bahas minggu lalu. Tetapi yang minggu lalu kita membahas tentang seni dan budaya Islam di Indonesia dan tradisi dan upacara adat bernuansa Islam awal masuk di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita lanjut untuk belajar dan membahas tentang keistimewaan berbagai budaya yang bernuansa Islam di Indonesia. Ya, oke, siap ya? Ya, kita mulai. Oke, keistimewaan berbagai budaya yang bernuansa Islam di Indonesia. Agama Hindu dan agama Buddha yang berkembang di Indonesia itu meninggalkan berbagai macam budaya ya. Setelah Islam datang ke Indonesia lambat laun budaya Hindu dan Buddha itu berbaur menjadi satu dengan budaya Islam. Bahkan ada budaya yang hilang sama sekali dan digantikan dengan budaya Islam. Nah, di sini kita lihat macam-macam istilah percampuran budaya. Yang pertama adalah penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan lainnya. Ya, yang tadi Ibu bilang, masuknya pengaruh budaya Buddha, pengaruh budaya Hindu, tuh ya. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan akulturasi. Apa itu akulturasi? Yaitu bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan yang asli. Dan yang keempat, macam-macam istilah percampuran budaya adalah sintesis. Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Ya. Mari kita lanjutkan. Untuk slide ini kita akan membahas tentang macam-macam keistimewaan akulturasi budaya Islam. Yang pertama yaitu keistimewaan arsitektur bangunan. Berbagai arsitektur bangunan di Indonesia itu merupakan perpaduan dari budaya Hindu, budaya Buddha, dan dengan Islam ya. Ini dibuktikan pada bangunan kerajaan Islam ya. Kemudian ada makam raja-raja, gapura, lalu bangunan masjid dan tempat-tempat lain. Banyak masjid di Indonesia yang mempertahankan bentuk asal yang menyerupai candi Hindu Buddha. Bahkan bangunan pagoda di Asia Timur atau juga itu juga menggunakan konstruksi dan ornamen bangunan khas setempat. Ya. Jadi perkembangan selanjutnya arsitektur masjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah ya, yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Nah, wujud akulturasi budaya Islam yang terdapat pada bangunan makam itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu lokasinya biasanya berada di perbukitan. Ya, yang kedua, terbuat dari batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Kemudian yang ketiga, didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Dan yang terakhir adalah dilengkapi dengan tembok atau gapura yang berbentuk kori agung atau candi bentang. Selanjutnya adalah bangunan masjid bersejarah yang merupakan hasil akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di Desa Kauman, yaitu daerah Demak, Jawa Tengah. Ya. Masjid ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya ulama, pada saat itu adalah wali, yaitu penyebar agama Islam di Jawa. Pendiri Masjid Demak ini adalah Raden Patah yang pertama atau raja pertama dari kerajaan Demak sekitar abad 15 Masehi ya. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan bangunan terbuka atau serambi. Bangunan induk ini memiliki 4 tiang. Maksudnya 4 tiang utama ya. Tiang utama itu yang disebut dengan sakaguru. Keistimewaannya adalah 4 tiang tersebut konon berasal dari serpihan-serpihan kayu sehingga dinamai sakatatal. Atapnya ya, kalian bisa lihat tuh atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Lalu di dalam komplek Masjid Agung Demak ini terdapat beberapa makam raja Kesultanan Demak dan para abdinya. Di sana juga terdapat museum yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya Masjid Agung Demak. Hingga kini masjid tersebut masih berfungsi sebagai alat atau sebagai tempat untuk umat Islam menunaikan ibadah ya. Lalu yang kedua, kita lihat di situ adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus ini merupakan salah satu masjid yang memiliki nuansa akulturasi yang sangat kental ya. Kenapa disebut akulturasi yang sangat kental? Karena memiliki menara yang bangunan dasarnya serupa Meru. Apa itu Meru? Meru adalah beratap tumpang sebagaimana bangunan Candi Hindu Majapahit. Ya. Lalu Masjid Menara Kudus ini disebut juga sebagai Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi atau bertepatan sekitar 956 Hijriah. Keistimewaan dari Masjid Kudus ini adalah batu pertama untuk pembangunannya itu adalah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Yaitu Baitul Maqdis itu adalah negara Palestina ya. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hingga sekarang masjid ini ramai sekali dikunjungi ya, baik yang berniat untuk berwisata religi maupun untuk melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari. Selanjutnya adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini pertama kali dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1552 sampai 1570 Masehi.
Sultan Maulana Hasanuddin adalah Sultan pertama Kesultanan Demak yang merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Lalu Masjid Agung Banten ini terletak di kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama sekitar 10 km di sebelah utara Kota Serang. Kota Serang ya. Keistimewaan Masjid Agung Banten ini terletak pada kekhasan yang tampak pada atap bangunan utama yang bertumpuk 5. Nah, kalian bisa lihat itu ya dalam gambar ya. Mirip sekali dengan pagoda Cina ya. Masjid ini karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut ya. Jadi tidak heran kalau ada nuansa Cina yang mengalir pada arsitek Masjid Agung Banten ini. Selain atap ya, keistimewaan lain dari masjid ini adalah menara yang terletak di sebelah timur ya, terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Diameternya diameter bawahnya itu kurang lebih 10 meter. Lalu untuk mencapai ujung menara ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan dilewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Ya. Kemudian dari atas menara itu dapat melihat pemandangan sekitar masjid dan perairan lepas pantai yang jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 kilometer. Tuh ya. Lanjut kita ke Masjid Gede Agung Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya. Nah, jadi masjid ini berdiri tahun 1773 Masehi yang merupakan satu-satunya masjid raya di Indonesia yang berumur kira-kira berapa? Ya, umurnya kira-kira itu kurang lebih 200 tahun. Ya, masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun utara di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lalu arsitek masjid tersebut adalah Pangeran Mangkubumi yang bergelar dengan Sultan Hamengkubuwono I. Ya, beliau juga menjadi arsitek utama Keraton Yogyakarta. Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini terdiri dari masjid induk dengan satu ruang utama sebagai tempat sholat dengan sebuah mihrab. Ya, di samping mihrab terdapat maskura yang berfungsi sebagai tempat pengamanan raja saat sholat berjamaah. Mimbarnya terbentuk singgasana berundak sebagai tempat khotib dalam menyampaikan khotbah Jumat berada di samping mihrab ya maksudnya. Mimbar tersebut ya dibuat dari kayu jati yang berhiasan ukiran indah berbentuk ornamen stilir ya, tumbuh dan bunga di perada emas. Selain ruangan inti, Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini dilengkapi ruang lain seperti pawestren. Pawestren itu adalah tempat khusus jamaah putri. Kemudian ada juga yakihun. Yakihun itu adalah ruang khusus peristirahatan para ulama dan khotib. Lalu ada blumbang. Blumbang itu kolam. Dan ada serambi masjid. Lalu di bagian lain ada di komplek Masjid Gede itu pada masa sekarang adalah KUA, yaitu kantor, kemudian ada kantor takmir, kemudian pagongan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gamelan sekaten.
ya. Pajagan itu dulunya digunakan sebagai tempat prajurit keraton berjaga dan terletak memanjang di kanan kiri gapura serta regol atau gapura yang berbentuk semar tinandu, ya, dan merupakan pintu gerbang utama komplek masjid. Lalu yang terakhir adalah Masjid Raya Aceh. Nah, untuk Masjid Raya Aceh ini adalah masjid yang pertama kali dibangun pada zaman Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi, ya. Oke, yang kedua adalah keistimewaan seni ukir dan batik. Akulturasi bidang seni rupa terlihat pada seni kaligrafi atau seni khat. Apa itu? Seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan penulisannya bersumber pada ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi fungsi seni kaligrafi adalah untuk motif batik, kemudian hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada keramik, motif keris, hiasan pada nisan, hiasan pada mimbar, kemudian tembok keraton, pakaian, lalu alat rumah tangga, dan sebagainya. Akulturasi aksara Arab dimodifikasi untuk memudahkan dalam mempelajari dan menggunakannya. Bahasanya bukan lagi bahasa Arab, melainkan bahasa setempat. Contoh, walaupun bentuknya huruf Arab, bunyinya atau pelafalannya bahasa Melayu atau yang disebut dengan Arab gundul atau Arab gondil. Ada pula yang menyebutnya dengan huruf Jawi. Nah, salah satu ulama yang berjasa dalam seni ukir dan batik adalah Sunan Kalijaga. Beliau lebih mengedepankan motif burung pada batik dan ukiran. Jadi burung dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan kukila. Apa itu? Kukila yang asal katanya dari dan qila. Nah, kata tersebut artinya peliharalah ucapanmu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sia-sia, ya. Bahkan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lalu contoh keistimewaan seni ukir dan batik yang ada di Indonesia itu antara lain hiasan di Masjid Jepara itu berupa ukiran dan lukisan gerak yang dibentuk sebagai relief. Relief itu adalah hiasan yang 4 dimensi itu ya, timbul. Kemudian yang kedua, cungkup atau kubah yang indah dan megah pada makam Sunan Kudus, lalu Sunan Kalijaga dan sunan-sunan lainnya. Lalu ada juga contohnya adalah batu nisan bertuliskan bahasa dan huruf Arab di makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur. Lalu ada juga bangunan dan interior keraton Kasepuhan Cirebon dengan warna akulturasi Eropa, ada unsur Cinanya, Arab, dan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya, yaitu Hindu dan Jawi, ya. Itulah keistimewaan seni ukir dan batik. Keistimewaan selanjutnya adalah keistimewaan seni sastra dan musik. Jadi dalam hal karya sastra juga terjadi akulturasi, ya. Banyak karya sastra yang berkembang dan terkenal di Indonesia yang bernafaskan Islam sebab terpengaruh oleh cerita-cerita dari Persia. Misalnya nih, di Sumatera ada Hikayat Bayan Budiman, kemudian Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat 1001 Malam atau Alif Laila Walaila, ya. Cerita Panji pada zaman Kediri atau zaman Hindu itu juga muncul dalam bentuk Islam, yaitu dengan judul Hikayat Panji Semirang. Di samping itu ada pula kitab-kitab lain yang berisi ajaran moral dan tuntunan hidup. Misalnya Tajus Salatin,
dan Bustanus Salatin. Adapun di Kalimantan ada ulama yang melukiskan kitab-kitab agama dengan bahasa Arab seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan kitabnya yang berjudul Sabilul Muhtadin. Ya. Lalu seni tembang Jawa juga sering dilantunkan para wali untuk menghibur sekaligus berdakwah. Tembang Jawa tersebut seperti Macapat, kemudian Dandang Gula, Pangkur, Mas Kumambang, dan tembang-tembang lain. Dalam bentuk tarian juga ada, di antaranya terwujud pada tarian saman atau sedati yang berasal dari Aceh dan permainan debus yang pada umumnya dimainkan di Banten dan Minangkabau. Jadi kedua macam tarian tersebut diwarnai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Kemudian keduanya dipengaruhi oleh paham sufisme atau tasawuf ya. Sampai sekarang kita dapat menikmati kedua bentuk tarian tersebut yang merupakan hasil akulturasi. Oke anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran hari ini dan kita masih akan bahas minggu depan masih tentang bab 3, yaitu kita akan bahas nanti peran umat Islam di Indonesia dalam bidang budaya dan apresiasi terhadap pertumbuhan budaya Islam di Indonesia. Tapi sebelum kita akhirin, Ibu ingatkan kembali rangkuman yang kalian tulis nanti silakan dikirim ke via Ibu ya, via WA agar bisa Ibu nilai dan kalian bisa pelajari rangkuman-rangkuman yang kalian tulis tadi untuk bahan belajar di rumah dan bahan untuk mengerjakan soal yang minggu depan akan Ibu beri ya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran agar semua yang kita pelajari menambah ilmu kita ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya harus dipatuhi, yaitu selalu memakai masker apabila kalian berada di luar, kemudian cuci tangan sesering mungkin dan jaga jarak ya, agar kita semua terhindar dan saling menjaga kesehatan satu sama lain. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.